Di sebuah restoran Indonesia di Harlem, seorang perempuan tua bernama Helen duduk memandang kosong keluar jendela. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan kenangan panjang tentang cinta, kehilangan, dan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Aneh ya, bertahun-tahun telah lewat, tapi rasanya setiap sudut ingatan masih tetap sama. Dan bahkan bau udara lama itu masih bisa aku rasakan. Nenek, mengapa semua kenangan yang Anda simpan terdengar sangat menyakitkan? Karena yang paling menyakitkan bukanlah kekecewaan, tapi kehilangan seseorang yang masih kuharapkan hadir. Helen, jangan jauh-jauh dari rumah. Udara sore ini sangat dingin. Aku hanya ingin melihat kebun sebentar, Ma. Ciwidey memang indah, tapi jangan terlalu sering bertemu dengan orang luar. Luar. Suka sama siapa? Kau tahu sendiri, Helen, dunia ini punya batas. Kita harus tahu tempat kita sendiri. Tapi kenapa batas itu terasa seperti dinding? Sudah, jangan banyak bertanya. Jalani saja hidupmu dengan tenang. Tenang. Bahkan aku merasa rumah ini sunyi sekali. Ada yang hilang. Kau hanya terlalu banyak berpikir, Helen. Apa mungkin ada sesuatu yang belum ditemukan? Maaf Nona, buku Anda satu. Terima kasih. Nona sering datang ke taman ini. Tidak, baru beberapa kali. Kalau begitu, taman ini sangat beruntung. Beruntung. Iya, karena taman ini akhirnya kembali berwarna. Anda pandai berbicara. Aku hanya berkata jujur Nona. Oh iya, namamu siapa? Namaku Sukanta. Aku bisa dipanggil Ukan. Aku Helen. Nama yang indah. Saya rasa nama Anda juga terdengar cukup kuat. Kuat. Kuat bukan berarti tidak bisa terluka kan? Anda berbicara seperti orang yang menyimpan banyak rahasia. Mungkin karena dunia tidak bisa membuat kita berkata sejujurnya. Aneh sekali. Sepertinya kita baru saja bertemu, tetapi rasanya saya sudah mengenal Anda cukup lama. Mungkin karena kita sama-sama kesepian Nona. Mungkin. Aku suka tempat ini. Karena tenang. Bukan, karena di sini aku bisa jadi diriku sendiri. Bukankah kamu di rumah juga begitu? Tidak. Papaku selalu ingin aku menjadi gadis belanda yang sempurna. Dan kau tidak suka itu? Aku tidak suka dipaksa membenci seseorang hanya karena berbeda. Helen, Ya. kalau orang lain melihat kita seperti ini, mereka akan marah. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli, Helen. Aku tidak ingin kau terkena masalah karena aku. Helen, jadi kau benar-benar ada di sini? Berta, kenapa kau di sini? Aku mencarimu dari tadi. Ayahmu mulai curiga. Jadi, ini Sukanta. Selamat sore. Kau serius dekat dengan pribumi? Dia punya nama, Berta. Dia hanya takut kau terluka. Justru ketika aku bersama dengan Sukanta, aku
merasa lebih tenang, Beta. Kamu benar-benar jatuh cinta ya? Helen, duduk. Ada apa, Pak? Jangan pura-pura tidak tahu. Kau sering bersama Sukanta, kan? Sudah, tenang dulu. Tidak. Aku tidak mau anakku dekat dengan pribumi. Kenapa? Apa salahnya? Karena kalian berbeda dunia. Tapi dia manusia, Pak. Dia tetap pribumi. Dan Papa tetap melihat manusia dari derajatnya. Helen, jangan bicara keras pada ayahmu. Mama, kenapa semua orang hanya peduli pada status? Karena dunia ini memang seperti itu. Kalau begitu, dunia ini salah. Mulai hari ini, kau dilarang bertemu dengan Sukanta lagi. Aku tidak bisa. Apa? Karena aku menyukai Ukan. Helen, Kau memalukan keluarga ini. Kalau mencintai orang baik dianggap memalukan, maka aku tidak menyesal. Non, kenapa kok Nona menangis? Papa memarahiku lagi. Loh, marah kenapa, Non? Papa tidak suka mengetahui kedekatanku dengan Kan. Tapi kasta kalian berbeda, Non. Sukanta itu pribumi, tidak cocok dengan Nona yang gadis Belanda. Tapi bukankah cinta dapat datang dari mana saja, Bi? Iya, memang benar. Tapi mau bagaimana lagi? Kasta telah memisahkan kalian. Nanti Bibi suruh Sukanta untuk menjauhi Non ya. Jangan, Bi. Aku masih butuh Ukan. Baik, Non. Saya bikinkan coklat hangat ya, supaya lebih senang hatinya. Terima kasih, Bi. 7 tahun telah berlalu. Remaja-remaja itu kini telah berubah menjadi dewasa. Namun, perasaan itu tetap sama, semakin dalam, namun juga semakin berbahaya. Mereka masih meniti jembatan rapuh yang siap runtuh kapan saja. Helen, ayo keluar. Ya, Helen. Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku, Kan? Tidak, aku hanya rindu saja. Bisa saja kau, Kan? Memangnya tidak boleh aku menjadikan kasihku. Boleh. Tentu saja boleh. Helen, Iya? lihatlah daun di sana. Daun Kenapa? itu terlihat melambai kepadamu. Kenapa ya? Memangnya mereka mengenaliku? Tidak, mereka melambai karena melihat kecantikanmu. Apa? Kembali! Maaf, Kan, aku harus pergi. Ya, Ada apa, Pak? Menurutmu, Helen? Baik. Aku minta maaf. Aku sudah pernah mengingatkanmu, Helen. Tapi aku tidak bisa, Pak. Aku sangat mencintai Ukan. Jangan paksa aku untuk merelakan cintaku. Lagi pula, Papa tidak pernah memberikan kebahagiaan satupun kepadaku. Lalu,
Papa juga akan menghancurkan kebahagiaanku satu-satunya. Bukan? Kalau kau tidak mau mematuhi peraturanku, pergi dari rumah ini. Baiklah. Aku akan pergi. Tuan, apa yang kau katakan pada Helen? Aku tidak ingin memiliki anak yang tidak patuh. Apa maksud kata-kata Tuan? Tuan mengusir Helen? Tidak. Ia yang ingin pergi sendiri. Dan aku tidak menahannya. Tuan, Helen itu anak kita. Apakah Tuan tidak merasa kasihan dengannya? Dia selalu sendirian. Kita tidak pernah ada waktu untuknya. Hanya Sukanta yang selalu menemani Helen. Sukanta adalah kebahagiaan Helen, Tuan. Kalau kau ingin ikut dengan Helen, aku tidak melarangmu, Maria. Keputusanku sudah bulat. Tidak ada yang bisa menggeser keputusanku. Sudahlah Helen, sudah cukup kau menangis. Mengapa cinta sesulit ini, Berta? Aku mengerti. Cinta tidak bisa ditebak akan jatuh kepada siapa. Tapi kau juga harus mengerti bahwa garis Belanda dan gaya pribumi tidak akan pernah bersatu. Hubungan kalian sudah lama kan? Kapan Sukanta akan menikahimu? Aku tidak tahu. Carilah kejelasan hubungan kalian. Jangan habiskan waktu untuk orang yang salah. Baiklah Berta, terima kasih sudah mau mendengarkan dan menerimaku. Bukan? Iya, Tidakkah kau ingin kita menikah? menikah. Sudah sejak awal ayahmu tidak menyukaiku. Tapi memangnya kau pernah mencoba untuk meminta restu pada orang tuaku? Buat apa aku mencoba kalau jawabannya tidak? Bukankah itu hal yang sia-sia? Tapi tidak ada salahnya mencoba kan? Mencoba itu tidak mudah, Helen. Bagaimana kalau akhirnya aku hanya diludahi oleh ayahmu? Cobalah kau mengerti perasaanku, Helen. Dan sebenarnya pun kau tidak pernah memahami perasaanku kan? Sudah bertahun-tahun kita memiliki hubungan. Namun apa yang kau lakukan untukku? Kau tidak pernah mencoba untuk menahanku tetap di sisimu, bukankah begitu? Helen, aku tidak pernah berkata itu, Helen. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan bersama. Tapi coba kau pikir, Helen. Seorang pribumi yang mencintai Belanda itu tidak mudah, Helen. Lalu mengapa kau lanjutkan hubungan ini jika kau tahu bahwa hubungan ini susah? Baiklah, Helen. Kalau begitu, kita sudah saja hubungan ini. Kembalilah ke orang tuamu. Mereka lebih menyayangimu, Helen. Ternyata kau tidak benar-benar mencintaiku ya, Ukan. Pak, apa sesuatu yang harus saya sampaikan untuk terang, Pak? Harus pernah saja. Baik, Pak. Benar lewat sini, Pak. Tes. Baik. Kita cepat menemukan kita. Baik, Pak. Bukan, Bapak kali saja, Bapak. Bukan maafkan Bapak. Tidak, Bapak kali saja. Ampuni aku. Tolong ampuni aku. Jangan berpikir saya akan mengampunimu, ibumu. Aku mengampuni bumi. Aku manusia bodoh. Aku telah mengecewakan Helen. Helen, Ya, gadis Belanda yang sangat mencintaiku. Aku bodoh. Aku telah melukai hatinya. bodoh. Kau bodoh. Ya,
Memang aku bodoh. Syukurnya manusia bodoh ini akan segera mati. Mungkin di kehidupan lain aku akan menjadi seorang Belanda. Dan di kehidupan lain aku akan menepati janjiku untuk menikahi Helen. Sudah cukup. Lempar jasadnya ke sungai. Siap, Komandan. Nyonya, Siti, ada apa? Mengapa kau datang dengan kesedihan di raut wajahmu? Nyonya, tenangkan dirimu, Siti. Bicaralah setelah kau tenang. Nyonya, Sukanta, Ada apa dengan Sukanta? Sukanta telah tertangkap tentara Jepang, Nyonya. Bukan. Iya, Non. Bukan. Apa benar, Tubi? Benar, Non. Ukan telah tertangkap. Sebelum Ukan pergi berperang, Ukan menuliskan surat ini dan memberitahu saya untuk memberikannya kepada Nona. Surat apa ini? Jika Ukan tidak kembali, Ukan memerintahkan saya untuk memberikan surat itu kepada Nona. Untuk Helen yang terkasih, jika surat ini akhirnya sampai ke tanganmu, itu berarti aku telah memenuhi janji setiaku pada tanah air ini. Dan aku tidak akan pernah bisa kembali lagi ke sisimu. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku mohon maaf karena harus menyampaikan kabar ini lewat selembar kertas yang dingin. Melalui surat ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini tertahan oleh dinding pembatas di antara kita. Aku sangat mencintaimu. Cintaku kepadamu tulus, melampaui segala perbedaan yang ada. Namun, kita sama-sama tahu bahwa dunia tempat kita hidup tidak mengizinkan cinta ini tumbuh. Aku hanyalah seorang pribumi, dan kau adalah seorang gadis Belanda. Kasta dan garis keturunan telah menarik garis pemisah yang begitu tebal di antara kita. Sebuah jurang yang tidak mampu aku seberangi. Sekeras apapun aku mencoba. Maafkan aku, Helen. Maaf karena aku telah mengecewakanmu. Maaf karena aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan takdir zaman ini. Dan maaf karena aku tidak bisa menepati harapan-harapan indah tentang masa depan kita. Aku gagal untuk mewujudkan mimpi kita. Mimpi untuk bersama selamanya. Jangan tangisi kepergianku, Helen. Anggaplah kisah kita sebagai sebuah melodi indah yang sempat terdengar meski tak bisa diselesaikan. Aku pergi dengan membawa cintamu di dalam hatiku, dan aku berharap kau bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang layak kau dapatkan di masa depan. Terima kasih telah bersedia memiliki dan mencintai seorang pribumi biasa seperti diriku, Helen, yang selalu mencintaimu. Sukanta. Waktu telah berlalu. Cinta Helen dan Sukanta tidak selesai dengan bahagia, tetapi juga tidak benar-benar hilang. Ia berubah menjadi kenangan, luka, dan sesuatu yang hidup diam-diam di dalam dada. Aku pernah mencintai seseorang dengan seluruh hidup. Lalu, apakah hanya menyesal? Tidak. Menyesal berarti aku tidak pernah benar-benar mencintainya. Dan itu tidak benar. Kemudian, apa yang telah tersisa sekarang? Yang tersisa sekarang hanyalah suara masa lalu. Dan seseorang yang bernama Sukanta yang tidak pernah benar-benar hilang
dari saat itu. Dan bahkan baju yang aku kenakan kali ini pun adalah baju yang sama ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Puluhan tahun telah berlalu sejak Helen kehilangan Raka Sukanta. Di Belanda, Helen tetap menyimpan nama itu di ruang paling rahasia di hatinya. Di antara rindu dan sejarah, Helen tetap berdiri. Hidupnya telah berubah, tetapi kisah cintanya kini telah abadi dalam ingatan. Yang sia-sia